Watasta Muslimah Inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, ada 3 golongan manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan ternyata 3 golongan itu bukanlah seorang pembunuh, penzina, ataupun pemabuk. Mereka adalah yang pertama, seorang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu dan yang membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah orang yang memiliki kelebihan harta dan menyedekahkan hartanya. Mungkin kalian heran, kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwasannya beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada 3 golongan manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama kali adalah orang yang mati syahid. Kelak Allah akan menghadapkan orang yang mati syahid itu di hadapannya dan Allah akan menunjukkan nikmat-nikmatnya. Kemudian Allah akan bertanya kepada orang tersebut, apa yang sudah kau lakukan dengan nikmat-nikmatku? Kemudian orang tersebut menjawab, ya Allah, aku sudah berperang di jalanmu dan aku mati karena berperang di jalan Allah. Kemudian Allah menjawab, kamu dusta, kamu bohong. Kamu berperang bukan di jalanku, bukan karenaku, melainkan kamu berperang untuk dikatakan sebagai seorang pemberani atau mendapatkan gelar seorang pahlawan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret orang itu di atas wajahnya dan melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, Allah menghadapkan seseorang yang belajar ilmu. Kemudian Allah bertanya dengan pertanyaan yang serupa, apa yang sudah kau lakukan dengan nikmat-nikmatku? Kemudian orang tersebut menjawab, ya Allah, aku sudah belajar ilmu dan mengajarkannya dan aku juga membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Kemudian Allah berkata, kamu dusta. Kamu mempelajari ilmu agar kamu dikatakan sebagai seorang yang alim. Dan kamu membaca Al-Quran agar kamu dikatakan sebagai orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret orang tersebut dan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah wa yudzubillah. Kemudian yang ketiga, Allah menghadapkan seorang yang memiliki harta yang lapang, harta yang banyak. Kemudian Allah menanyakan pertanyaan yang serupa. Apa yang sudah kau lakukan dengan nikmat-nikmatku? Kemudian orang tersebut menjawab, ya Allah, aku senantiasa melakukan apa yang engkau suka, yaitu dengan menyedekahkan hartaku di jalanmu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, kamu dusta, kamu menyedekahkan hartamu agar kamu disebut sebagai seorang dermawan. Kemudian Allah melakukan hal yang sama. Allah memerintahkan malaikat menyeret orang tersebut dan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Dari hadis ini ada hikmah yang perlu kita renungi, bahwasanya setiap amal ibadah harus memiliki nilai keikhlasan, bukan dari kuantitasnya atau dari jumlahnya yang banyak. Namun ternyata Allah menerima amal ibadah yang diniatkan ikhlas karena Allah. Seorang ulama pernah mengatakan bahwasannya amal yang kecil akan bernilai besar karena niat, dan amalan yang besar akan bernilai kecil karena niat. Oleh karena itu, marilah kita mulai setiap ibadah dengan niat ikhlas karena Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Demikianlah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita agar kita diberikan kekuatan
untuk beribadah dengan ikhlas karena Allah. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.